Kamera amatir merekam detik-detik terjadinya longsor yang terjadi di Kelurahan Mamasa, Kabupaten Mamasa, Senin siang. Tebing setinggi 40 meter tertiba longsor hingga menutup sebagian badan jalan serta menimpa sebuah tiang listrik. Peristiwa ini sempat menimbulkan kepanikan sebab saat longsor terjadi sejumlah kendaraan sedang melintas. Untuk mengantisipasi terjadinya hal yang tidak diinginkan, petugas pun berjaga di lokasi. Alat berat juga dikerahkan untuk menyingkirkan material longsor yang menutup sebagian badan jalan. Di sekitar kami komplek di sini ya boleh dikata kami terancam juga dengan adanya longsor-longsor seperti ini. Karena selain longsor juga airnya lari masuk di rumah. Meski tidak menimbulkan dampak kerusakan, peristiwa ini membuat warga setempat semakin resah dan takut. Apalagi tebing yang longsor berada sangat dekat dengan pemukiman warga dan sudah berulang kali terjadi saat musim penghujan. Dari Mamasa, Sulawesi Barat, Friendly Christian, iNews melaporkan. Ricuhan demo ratusan mahasiswa Unsut menolak kenaikan UKT ini terjadi saat mereka memaksa masuk gedung rektorat untuk bertemu rektor. Aksi mahasiswa ini sempat dihadang puluhan satpam kampus yang berjaga di depan pintu gedung rektorat. Banyaknya massa membuat petugas keamanan kampus kewalahan dan akhirnya ratusan mahasiswa berhasil masuk. Sementara dorongan massa membuat sejumlah kaca gedung rektorat pecah dan beruntung tidak ada yang terluka. Pokoknya UKT masih tidak jelas, UKT masih mahal. Kita menuntut untuk turun, dicabut undang-undangnya, diganti undang-undang yang baru, kembali seperti sebelumnya. Aksi demo ratusan mahasiswa merupakan aksi kali kedua menolak kenaikan UKT tahun 2024 untuk mahasiswa baru sebanyak 5 kali lipat dari UKT tahun 2023. Sementara itu pihak Rektorat Unsut beralasan jika kenaikan UKT 2024 didasarkan atas berbagai pertimbangan dan sudah ditentukan oleh Kementerian Pendidikan. Dari Banyumas, Jawa Tengah, Saladin Ayubi, iNews melaporkan. Air terjun Songgolangit berada di lereng Pegunungan Muria, tepatnya di Desa Bucuk, Kecamatan Kembang, Jepara, Jawa Tengah. Dengan suguhan pemandangan alam nan indah, kawasan ini menjadi salah satu destinasi wisata menarik bagi masyarakat. Apalagi pepohonan di sekitar lokasi air terjun masih terjaga kelestariannya sehingga terasa asri dengan udaranya yang sejuk. Air terjun ini dikenal dengan nama Songgolangit karena memiliki ketinggian air yang turun hingga puluhan meter seakan sebagai penyangga langit. Untuk membuat betah pengunjung, dibangun sejumlah gazebo di sekitar air terjun. Selain itu terdapat juga fasilitas permainan anak agar anak tidak mudah bosan. Udaranya sejuk dan juga pemandangan air terjunnya juga bagus sekali, pohon-pohonnya masih asri dan airnya jernih, dan kalau untuk ingin merasakan air jernih bisa langsung ke sini. Untuk menuju wisata air terjun Songgolangit, pengunjung meski menempuh perjalanan 30 km dari pusat kota Jepara. Perjalanan bisa diakses dengan kendaraan roda 2 maupun mobil hingga di titik lokasi. Untuk biaya masuk lokasi, pengunjung cukup membayar retribusi sebesar Rp5.000. Dari Jepara, Jawa Tengah, Alip Sutarto, iNews melaporkan. Pemirsa, taman rekreasi dan bermain di kawasan Ancol, Jakarta Utara masih menjadi sasaran pengunjung saat berlibur bersama keluarga. Kini terdapat 32 wahana baik untuk anak maupun orang dewasa yang seru bahkan dapat memacu adrenalin. Tempat rekreasi dunia fantasi Dufan di kawasan Ancol masih menjadi tempat favorit para pengunjung untuk mengisi waktu liburan. Selalu berinovasi, taman hiburan terbesar dan pertama di Indonesia ini kini memiliki 32 wahana baik untuk anak-anak maupun orang dewasa. Siapapun pastinya antusias jika berada di sini. Para pengunjung langsung dapat melihat dunia kartun. Di sini terdapat ontang-anting yang paling disukai anak-anak karena bisa bermain terbang-terbangan. Tak sekedar bermain dan berwisata, pengunjung juga dapat mengenal keberagaman budaya dunia saat menaiki perahu menjelajahi istana boneka bergaya Eropa klasik.
Ya pemirsa, saat ini saya sedang menaiki wahana Istana Boneka nih. Yang dimana di Istana Boneka ini kita bisa melihat berbagai boneka yang lucu-lucu yang bisa dinikmati oleh anak-anak. Selain itu, wahana bermain seperti di film Hollywood, Ice Age juga menjadi favorit karena dapat merasakan sensasinya juga menggunakan perahu. Gak lengkap rasanya jika main ke Dufan tanpa mencoba wahana yang ekstrim nih. Nah, kali ini saya ingin mencoba wahana halilintar. Yuk ikuti saya. Dan gak lengkap rasanya jika tak menjajal permainan dewasa yang memacu adrenalin, salah satunya halilintar. Puas bermain di daratan, kini saatnya merasakan sensasi basah-basahan menjajal arung jeram. Dengan teknologi pompa yang mengalirkan air hingga 1000 liter per detik dan jeram buatan sepanjang 320 meter mampu membuat pengunjung merasakan sensasi menaiki arung jeram sungguhan. Dari Jakarta, Anggita Maura, Wildana Aulia, iNews melaporkan. Merasa tertipu dengan arisan online, sejumlah warga mengamuk di rumah pengelola arisan di Tanjung Balai, Sumatera Utara. Korban mengaku 2 tahun mengikuti arisan online, tidak pernah lakukan penarikan uang hingga mengalami kerugian hingga puluhan juta rupiah. Sejumlah anggota arisan online ini menggedor paksa rumah pengelola arisan yang berada di Jalan Anwar Idris, Kota Tanjung Balai, Sumatera Utara. Mereka kecewa karena pengelola tidak bertanggung jawab dan terus menghindar. Pengelola sempat berjanji akan mengembalikan uang, namun tak kunjung dibayarkan. Diperkirakan total kerugian korban yang belum dibayarkan mencapai ratusan juta rupiah. Terakhirnya datang lagi kami, tak ada kabar. Macam mana tak ada kabar adik awak? Sementara anak-anak si JMD ada di rumahnya. Total uangnya itu sekitar 300 juta kurang lebih. 300 juta. Banyak juga yang chat masuk mengadu sama saya. Cuman karena ada keperluan punya anak kecil. Bahkan orang susah sendiri pun ditipunya. Para korban kini telah melaporkan kejadian tersebut ke Mapolres Tanjung Balai dengan harapan pelaku berikhtiar menjumpai dan mengembalikan uang korban. Dari Tanjung Balai, Sumatera Utara, Ulil Amri, iNews melaporkan. Pemirsa, musim duku telah tiba nih dan buah duku bisa dengan mudah dibeli di pinggir jalan ataupun di kios buah. Namun ada yang berbeda dengan membeli duku di Banjarnegara, Jawa Tengah karena pembeli bisa membelinya secara langsung dan juga langsung mengicip di bawah pohon. Kira-kira seperti apa? Kita lihat. Berbentuk bulat kecil, buah duku yang memiliki rasa manis dan segar ini belakangan dapat dengan mudah ditemukan di pinggir jalan atau kios-kios buah. Karena sekarang lagi musim panen buah duku. Nah, di Dusun Ciweru, Desa Gembongan, Banjarnegara, Jawa Tengah, ada ratusan pohon buah duku dan semuanya berbuah lebat. Dan ternyata untuk memetik buah duku tak bisa dilakukan sembarangan karena para petani harus memanjat pohonnya yang cukup besar dengan mengandalkan seutas tali untuk keselamatan. Satu persatu duku yang sudah tua dipilih dan dipetik. Selanjutnya duku dimasukkan dalam karung hingga penuh sebelum diturunkan. Sembari melihat petani panen, warga juga bisa icip manisnya buah duku yang baru dipetik. Betul segar, manis, segar, legit rasanya. Kita pohon. Ya, kurang lebih lah 1000 lebih. 1000 lebih pohon. Kalau untuk diameter pohon 1 meter ya bisa keluar 4 karung, 2 kintalan lebih lah. Bagi Anda pecinta buah-buahan Nusantara, harus mencoba duku Banjarnegara ini. Karena harga buah duku di tingkat petani sangat murah, berkisar antara 8 hingga 10.000 rupiah per kilogram. Dari Banjarnegara, Jawa Tengah, Elis Novit, iNews melaporkan. Pemirsa, kawanan monyet liar di Kabupaten Malang, Jawa Timur nekat masuk ke rumah warga untuk menjarah makanan. Akibatnya sejumlah kendaraan dan atap bangunan milik warga jebol dirusak monyet. Sejak beberapa hari terakhir, kawanan monyet di kawasan Wendit, Pakis, Malang, Jawa Timur nekat masuk ke kawasan pemukiman rumah warga. Ini diduga terjadi lantaran kunjungan wisatawan ke Taman Wisata Mendit jauh berkurang sehingga tidak ada yang memberi monyet makan. Selain bertengger dan bergelantungan di atap, monyet-monyet ekor panjang ini juga kerap masuk ke dalam rumah dan menjarah makanan warga. Tentu saja koloni monyet liar ini membuat resah warga, karena dampaknya atap rumah warga jebol dan sejumlah kendaraan penyok. Yang kejadian pertama itu loncat-loncat di atas atap ini sampai ada atap yang jatuh kena mobil. Yang sering itu ngambil makanan. Di belakang kan ada makanan, dia ambil dibuka sendiri terus dimakan di sini.
Menanggapi hal ini, unit Satpol PP Kabupaten Malang langsung mendatangkan buah-buahan untuk diberikan kepada ratusan monyet yang kelaparan tersebut. Petugas juga tengah berkoordinasi dengan pihak desa, pengelola wisata, dan pemerhati hewan untuk mencari solusi agar kejadian serupa tidak kembali berulang. Dari Malang, Jawa Timur, Saif Fajarani, iNews melaporkan.